Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampo, Taman Politik. Ganjar Pranowo, calon presiden yang sudah mulai bersinar berdasarkan dengan rilis survei dari SMRC. Elektabilitas Ganjar Pranowo 35% dan Prabowo Subianto 32%. Sementara Anies Baswedan hanya 20,1%. Dari sini kita bisa lihat Ganjar Pranowo semakin kokoh di puncak sebagai calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti. Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo Subianto. Prabowo yang memang sekarang dinyatakan dan mengklaim sendiri bahwa dirinya adalah endorse dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ganjar Pranowo melambung namanya setelah dideklarasikan oleh partainya PDI Perjuangan. Contoh saja, euforia yang datang atas Ganjar Pranowo setelah dideklarasikan. Euforia ini datang dari seluruh rakyat Indonesia yang mulai mengeluk-elukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sampai-sampai banyak tokoh-tokoh daerah yang mulai berani mempromosikan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mendatang. Beberapa waktu lalu, Ganjar Pranowo bertemu dengan tokoh agama Kiai Adib, penerus dari Kiai Abdullah Abbas, tokoh ulama harismatik Cirebon. Kiai Abdullah Abbas kita kenal pernah menjabat sebagai Ketua Batalion Hizbullah pada saat masa kemerdekaan dulu. Dia berusaha berjuang untuk merebut kemerdekaan. Selepas revolusi, Kiai Abdullah Abbas mengalihkan perjuangannya dengan jalan dakwah dan mendirikan pesantren Buntet di Cirebon. Sampai sekarang, Pondok Pesantren Buntet menjadi salah satu pesantren tertua di kota Cirebon. Sebelumnya juga, Ganjar Pranowo didukung oleh raja-raja se-Nusantara atau se-Indonesia. Beliau didukung karena kecakapannya dan sifatnya yang merakyat. Sementara untuk di daerah wilayah Kalimantan, Ganjar Pranowo didukung oleh tokoh daerah sekaligus tokoh nasional yang sangat dihormati, yaitu Usman Sabtaodang. Usman Sabtaodang yang biasa kita panggil Oso adalah putra daerah asal Kayong Utara, Kalimantan Barat. Usman Sabtaodang berhasil menjadi ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat. Beliau juga tokoh nasional yang pernah menduduki jabatan sebagai ketua HKTI. Usman Sabtaodang atau Oso melihat aspirasi dari para kader Partai Hati Nurani Rakyat yang menginginkan Ganjar Pranowo menjadi penerus Bapak Joko Widodo sebagai presiden. Oso juga mengatakan sangat senang saat dirinya beserta jajaran Partai Hanura dijamu pada BIMTEK Partai Hanura di Semarang beberapa waktu lalu. Bukan hanya Oso, ada juga putra mahkota Keraton Pamelingan Pamekasan yang mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden. Raden Panji Muhammad Rahmatullah alaih Condro Adikuro sebagai putra mahkota mengatakan Ganjar Pranowo di mata masyarakat Madura itu orang yang sangat baik, amanah, dan tegas, juga memperhatikan kelestarian budaya Indonesia. Padahal kita tahu pada Pilpres 2019 lalu, suara Bapak Joko Widodo kalah telak di Madura dari rivalnya Prabowo Subianto. Yang kita tahu sekarang Prabowo Subianto sudah menjadi pembantu Presiden Joko Widodo. Ini menjadi modal yang sangat besar untuk Bapak Ganjar Pranowo berjuang di Pulau Madura. Sementara di Jawa Barat, ada masyarakat budaya Sunda mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden.
masyarakat adat budaya Sunda, Abah Guryang pun mengatakan Ganjar Pranowo memiliki karakter yang sangat kuat dan peduli akan budaya di Indonesia. Di Sumatera Barat, tokoh ulama dan tokoh masyarakat juga menggelorakan hal yang sama, yaitu Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Ulama harismatik dari Sumatera Barat, Tuanku Bagindo Muhammad Letter mengatakan, Ganjar Pranowo adalah orang yang memiliki rekam jejak yang baik dan sudah berpengalaman menjadi pemimpin di daerahnya. Ganjar Pranowo diharapkan bisa membangun bangsa Indonesia dan budaya Indonesia. Ini pun sama. Di Sumatera Barat adalah lumbung suara bagi kubu Prabowo Subianto pada Pilpres lalu. Sementara di Banten pun tidak mau kalah. Tokoh ulama harismatik Banten, Abuya Muhtadi bin Dimyati Al-Bantani, memberikan wejangan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan maju. Bukan hanya Abuya Muhtadi, ada juga Kiai Haji Embai Mulya Sarip yang melakukan hal yang sama, memberikan nasihat kepada Ganjar Pranowo. Di sini kita bisa melihat Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bisa merepresentasikan dirinya sebagai calon presiden rakyat Indonesia dan bisa diterima oleh seluruh rakyat dan kalangan tanpa memandang suku, ras, agama. Apalagi Ganjar Pranowo lah yang memang peduli terhadap kebudayaan Indonesia. Dan juga hal yang paling penting adalah anti terhadap radikalisme tumbuh di Indonesia. Ganjar Pranowo dicintai rakyat untuk menjadi pemimpin penerus Bapak Joko Widodo. Sekian dulu episode Tampol kali ini. Kita akan bertemu di tampol-tampol berikutnya. Salam tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.